Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kembali kita dipertemukan di Rabu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau terus ada bagi kami. Kami sungguh bersyukur karena hadir-Mu memberikan kami kekuatan dan semangat untuk dapat menikmati kehidupan tetap dengan setia kepadamu. Kami mohon Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami, karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah andalan kebanggaan kami, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Berfirmanlah untuk kami Tuhan, agar firman-Mu dapat menuntun kami untuk melangkah, melakukan hal-hal yang baik, yang benar seperti yang Tuhan inginkan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Yohanes 6 ayat 25 sampai 29. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana Engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, meneguhkan kepercayaan dan mengerjakan kebaikan. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya ketika kita ingin melakukan sesuatu yang baik dalam hidup ini, maka di sana kita membutuhkan sebuah pencerahan yang tentunya bisa mengarahkan kita untuk bisa melakukan apa yang baik, ya. Ibarat seorang murid, dia akan tahu, memahami atau mengetahui sesuatu hal kalau kemudian dalam proses pembelajaran itu ada materi pembelajaran yang diberikan kepadanya tentang apa yang akan dia tahu, dan di sana dia terima pelajaran itu dengan baik, maka pasti murid itu tuh akan tahu apa yang akan dia kerjakan, ya. Jadi penting sesuatu dalam proses hidup ini untuk kita terima sebagai bekal, pedoman, petunjuk, arahan untuk kita bisa melakukan apa yang baik dalam hidup ini. Nah, saudaraku, kalau kita berbicara tentang konteks spiritual, maka itu bisa kita nyatakan kalau kita punya iman. Artinya iman kita akan memampukan kita untuk memahami hal-hal yang difirmankan oleh Allah. Dan dari apa yang kita pahami tentang firman Allah yang kita imani tadi, itu menjadi satu kekuatan bagi kita untuk bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang mau disoroti oleh tema khotbah kita, meneguhkan kepercayaan, yaitu iman tadi, mengerjakan kebaikan. Artinya dengan iman yang kemudian dengan iman yang teguh, kita pahami firman, maka kita akan bisa melakukan kebaikan. Nah, ini juga yang kemudian saudaraku coba disinggung oleh Yesus dalam bacaan kita, ya. Pertanyaan orang-orang yang datang menjumpai Yesus, ya. Mereka bertanya, bagaimana kami bisa bertemu dengan Engkau dan melakukan apa yang Engkau inginkan.
Di sini Yesus katakan, saudaraku, kepada mereka bahwa engkau bertemu dengan aku karena engkau sudah makan roti. Jadi mereka mencari Yesus untuk kebutuhan yang mereka butuhkan, yaitu makanan, minuman, sehingga mereka tidak kelaparan tapi kenyang. Ya. Jadi bukan soal percaya akan kehidupan yang kekal. Nah, Yesus sangat menentang itu. Yesus tidak menghendaki hal itu. Karena makanan dan minuman, sekali lagi saudaraku, bukan yang menentukan sorga seseorang, tapi iman percaya dia. Makanya dalam ayatnya yang ke-27, Yesus berkata begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan matainya. Ya, jadi saudaraku, saya pikir ini baik sekali untuk kita renungkan. Karena ada bagian Alkitab yang dituliskan dalam kitab 2 Tesalonika 3 ayat 10 yang berkata di sana, hendaklah orang yang bekerja jangan diberi makan. Artinya di sini kalau kita pahami firman di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 ini secara hurufiah, maka yang terjadi adalah kita bekerja untuk kita makan. Padahal maksudnya Tuhan di sini adalah bekerja untuk mendapatkan makanan. Makanan ini adalah kehidupan yang kekal. Jadi bukan untuk persoalan kenyang atau lapar. Ya, jangan sampai kita terjebak sehingga kita hanya bekerja siang malam untuk mendapatkan makanan. Karena Bapak Ibu Saudaraku, berapa banyak makanan yang kita dapatkan dari pekerjaan kita, kita juga akan mati. Nah, bagaimana kalau kita hanya bekerja makan, kita tidak punya iman? Bagaimana kita menyatakan penyembahan kita kepada Allah? Jadi kata bekerja di sini untuk mendapatkan makan, supaya kita berkarya dalam hidup kita sebagai bukti pengabdian kita kepada Allah. Kita melayani Tuhan, kita bersaksi untuk Tuhan, ya, supaya kita mendapatkan makanan. Makanan di sini kan identik dengan hidup. Hidup itu adalah kekekalan, bukan makanan untuk kenyang. Bukan persoalan kita makan nasi lalu perut kita tidak lapar lagi, bukan. Tapi makanan ini adalah kehidupan yang kekal. Ini yang dikatakan di dalam ayat 27 tadi. Makanan yang tidak pernah binasa. Kalau kita makan makanan, kita pasti lapar lagi, saudaraku. Ya. Tapi kalau makanan untuk kehidupan yang kekal, itu hanya kita bisa dapat kalau kita punya iman. Jadi ini penting sekali, saudaraku. Karena apa? Tidak sedikit orang yang bekerja hanya untuk makan, tapi bukan untuk mendapat sorga, ya. Jadi menurut mereka, kalau mereka sudah bekerja, dapat gaji, bisa beli makanan, selesai persoalan, ya. Dikatakan di awal tadi bahwa mau berapa banyak kita dapatkan makanan dari hasil pekerjaan kita, kita juga pasti mati. Tidak sedikit orang yang lumbung-lumbungnya penuh, tapi mereka sudah tidak ada sampai sekarang ini. Artinya saudaraku, itu bukan yang menentukan sorga kita. Nah, bagaimana sekarang kita mencari Yesus untuk mendapatkan makanan, yaitu kehidupan yang kekal, ya. Itu hanya bisa kita lakukan kalau kita punya iman. Yesus hanya bisa dijumpai kalau kita punya iman. Dan iman itu harus berbuah, harus dinyatakan dalam pekerjaan. Pekerjaan di sini maksudnya melayani, bersaksi. Nah, itu yang dikatakan Paulus dalam Filipi 1 ayat 22 bagian A. Dia katakan, jikalau aku harus hidup, aku harus memberi buah. Artinya dia hidup bukan untuk bekerja mendapatkan makanan, tapi berkarya melayani Tuhan. Dan ketika orang melayani Tuhan, saudaraku, saya pastikan dia akan mendapatkan makanan. Tidak ada orang melayani Tuhan lalu dia tidak makan, ya. Ya, firman Tuhan sudah katakan berkali-kali, saya sampaikan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini kekuatan iman kita, saudaraku, ya. Jadi bekerja hari ini, besok dan seterusnya bukan untuk mendapatkan makanan, tapi bekerja hari ini, besok dan seterusnya sebagai bukti pengabdian kita kepada Allah, bentuk syukur kita kepada Allah yang sudah memberkati kita. Percaya kita pasti dapat makanan, tapi muliakan Tuhan dulu, karena Tuhan tidak mau dinomorduakan. Bukan Tuhan tunggu ya dapat rezeki dulu, dapat makan dulu baru saya menyembah engkau. Tidak, karena Tuhan tidak mau diduakan, saudaraku. Dia Allah yang pecemburu. Dia mau yang dikedepankan.
Berkali-kali saya tekankan dalam renungan-renungan pagi supaya kita prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudaraku, firman Tuhan pagi hari ini sangat baik untuk kita renungkan, merubah pola pikir kita, cara berpikir kita, ya, bahwa kita bekerja ini siang malam bukan untuk dapat mendapatkan makanan, tetapi untuk kehidupan yang kekal. Karena pekerjaan kita adalah kita karyakan dalam rangka mempermuliakan nama Tuhan, bukan berjuang untuk mendapatkan, mengumpulkan rezeki dalam bentuk finansial dan seterusnya. Pasti itu kita dapat, saudaraku. Itu kita nomor dua kan pasti. Walaupun mungkin tidak dalam kelimpahan, tapi pasti dalam kecukupan. Saya pikir cukup itu sudah terbaik dalam hidup kita. Karena berlimpah pun kita mau bikin apa? Kalau banyak tapi mubazir. Tapi cukup kita bisa menikmatinya dan kita tahu bagaimana menggunakannya. Jadi mari saudaraku, sekali lagi hari ini dengan iman kita bekerja. Artinya dengan iman kita bekerja, kita betul-betul melayani Tuhan. Jadi pekerjaan kita bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan uang, makanan dan seterusnya. Bukan berarti kita tidak boleh mendapatkan itu, silahkan. Ya, tetapi utamakan Tuhan dulu. Maka pasti kita akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus memberkati kami dengan firman-Mu. Kami terus diberikan penyegaran, kami terus disemangati untuk mengerti Engkau adalah prioritas dalam hidup ini. Ketika kami kedepankan Engkau, maka kami pun akan mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Bahkan di dalamnya kami juga akan memperoleh sorga. Itulah kebahagiaan sempurna kami Tuhan. Tolong kami dalam berkarya hari ini lewat pekerjaan kami. Benar-benar kami dan membaktikan diri kami hanya untuk melayani Engkau. Sehingga di dalamnya kami tidak akan kekurangan apapun. Karena belas kasihan Tuhan selalu nyata atas kami yang setia berkarya untuk-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.